Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jamilah. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran gerakan-gerakan modernis dan peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, pemikiran kelompok modernis di Indonesia. Pemikiran yang pertama adanya kepercayaan dan pendirian bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Yang kedua, sejalan dengan semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalangan modernis pun melakukan upaya purifikasi keagamaan Islam dari elemen-elemen tradisi paganisme yang dapat menimbulkan bid'ah dan khurafat. Yang ketiga, secara umum kelompok ini mengadakan pembaharuan berkisar pada aspek pendidikan, sosial, dan politik. Dan yang keempat, pikiran-pikiran pembaharuan lebih banyak ditujukan kepada peningkatan iman, penolakan terhadap thariqat, mengecam terbukanya rambut seorang perempuan di tengah-tengah mahramnya, memberantas bid'ah dan khurafat. Yang kelima, hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja sebagai sumber dari pemikiran mereka. Yang keenam, mereka mensosialisasikan gagasan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui media cetak, sesuatu yang kurang mendapat perhatian kalangan pendukung tradisionalisme. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan rasionalistik dalam melawan praktek bid'ah dan khurafat, misalnya dalam perkawinan dan dalam kematian. Yang kedelapan, lebih cenderung menganut paham Qadariyah. Kesembilan, bersedia mencontoh cara berorganisasi dari sistem pendidikan serta pemikiran barat termasuk yang berasal dari misionaris Kristen selama hal ini tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Selanjutnya, gerakan-gerakan modernis di Indonesia. Gerakan-gerakan modernis di Indonesia ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya menyebutkan 3 saja yang mungkin sekarang itu lebih utama, yaitu yang pertama gerakan Syarikat Islam, yang kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga Nahdlatul Ulama. Yang pertama, pemikiran Syarikat Islam. Pemikiran Syarikat Islam ini melalui beberapa konsep. Yang pertama, konsep sosialisme Syarikat Islam. Paham yang berasal dari budaya intelektual dari barat yang berkat dari kolonialisme sehingga berpengaruh juga terhadap kaum terberjajar dan juga masyarakat Indonesia. Lalu konsep yang kedua, konsep agama dan sosialisme Syarikat Islam. Lawan dari konsep sosialisme adalah individualisme, yakni egoisme. Individualisme merupakan paham yang mementingkan untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan hak dan keperluan orang lain. Identik dengan istilah egois. Egois itu kan berarti mementingkan diri sendiri. Maka dari itu, sosialisme dalam hal ini harus berdasar kepada kepercayaan terhadap agama. Kalau pikiran dan tindakan manusia tidak didasarkan kepada kepercayaan agama, maka sosialisme akan tersesat dan akan membawa kerusakan bagi manusia. Yang ketiga, konsep sosialisme dalam Islam. Dasar utama dari konsep sosialisme Islam itu kanan nasu ummatan wahidan, yang artinya umat itu adalah umat yang satu. Selain itu, untuk mempertegas konsep sosialisme Islam, Djokro Aminoto kemudian menjelaskan ayat Al-Quran bahwa Allah telah menghilangkan kecongkakan dan kesombongan di atas asal keturunan yang tinggi. Ini menjelaskan bahwa dasarnya manusia itu adalah kedudukannya sama. Yang kedua, pemikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir dari perenungan Kiai Dahlan, yaitu beliau berkeinginan untuk menjadikan Islam harus sehat, kuat, dan besar, sehingga bisa menyelamatkan dunia dengan selalu membela mereka yang kesusahan dan menderita.
Menurut Zuli Qadir, pada tahun 2010, Muhammadiyah merupakan gerakan yang berorientasi dalam membangun moralitas keislaman masyarakat yang masih banyak diselimuti dengan tradisi-tradisi Hinduisme dan Buddhisme yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia dan menempatkan posisinya sebagai gerakan dakwah yang berupaya mentransformasi Islam sebagai bagian dari jiwa masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, pemikiran yang ketiga yaitu pemikiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam pemikirannya, menurut Kiai Haji Wahid Hashim, Nahdlatul Ulama merupakan suatu perhimpunan orang tua yang bergerak dengan lamban, tak terasa, serta tak radikal dan revolusioner. Nahdlatul Ulama terlihat disiplin dalam masalah agama dan moral. Nahdlatul Ulama ini memiliki 4 motif dalam pendiriannya. Yang pertama, motif keagamaan sebagai jihad fisabilillah. Yang kedua, tanggung jawab dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan usaha pelestarian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Nahdlatul Wathon, Tashwirul Afkar, dan Takmirul Masajid. Yang keempat, motif politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme serta obsesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam. Peradaban Islam Indonesia pra-kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Kesultanan Islam di Jawa, pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha, seperti di Kerajaan Banjar. Dengan masuk Islamnya Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan. Mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Nah, dalam urusan politik ini, pemerintah Belanda membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, bidang politik orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran, As-Sunnah, yang menerangkan tentang politik, kenegaraan, dan ketatanegaraan. Selanjutnya, peradaban Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, Sarekat Islam, dan lain-lain. Namun, ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945. Ini pada masa sesudah kemerdekaan, sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DITI, yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam. Organisasi pembaru terpenting di kalangan organisasi adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tadi sudah saya jelaskan tadi, gerakan modernis untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah. Maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut
Majelis Islam ala Indonesia, yakni Majelis Islam tertinggi di Indonesia yang disingkat dengan MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanda Delia Faiza dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya. Materi yang akan saya bahas adalah tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Di sini saya akan membahas dua tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama-tama kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Kemudian beliau wafat pada tanggal 22 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis, dan beliau merupakan anak keempat dari Kiai Haji Abu Bakar. Kemudian kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ada 4. Yang pertama yaitu gagasan tentang kiblat, yang kedua tentang Hari Raya Idul Fitri, yang ketiga penolakan terhadap bid'ah dan kufarat, dan yang keempat adalah pendidikan dan gerakan sosial kemasyarakatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa banyak masjid di Indonesia yang kiblatnya belum sesuai tepat ke arah Ka'bah. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Yogyakarta. Kemudian, pada saat itu Masjid Agung Yogyakarta dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Kamaluddiningrat. Kemudian yang kedua yaitu tentang Hari Raya Idul Fitri. Jadi, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang merupakan suatu perayaan biasanya dilaksanakan sesudah bulan Ramadan untuk merayakan ibadah puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa untuk menentukan hari raya, yaitu menggunakan sistem kalender aboge, yang menurut sistem ini penentuan hari raya pada setiap tahun ditentukan hari raya jatuh pada hari Rabu Wage. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan untuk bertemu dengan Sultan dan menjelaskan tentang pemikirannya. Sultan mengerti dan pada tahun berikutnya hari raya ditetapkan atas dasar hisab. Kemudian yang ketiga adalah penolakan terhadap bid'ah dan kufarat. Bentuk-bentuk kegiatan bid'ah dan kurafat yang berupaya dihilangkan pada waktu itu adalah yang pertama, pengkeramatan terhadap kuburan orang suci, yang kedua meminta restu pada roh yang meninggal, kiai atau wali, yang ketiga kepercayaan terhadap jimat dan benda-benda pusaka tertentu, kemudian yang keempat adalah upacara tahlil dan talqin. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan gerakan sosial kemasyarakatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Organisasi yang pada awalnya berdiri sebagai organisasi pengentasan masalah sosial di tengah masyarakat. Muhammadiyah mempelopori berdirinya panti yatim piatu, menyantuni kaum duafa dengan membentuk majelis penolong kesejahteraan. Dibentuk pula Aisyah sebagai organisasi kewanitaan. Terakhir, tentunya sekolah Muhammadiyah sebagai sekolah berbasis agama dan mengajarkan keterampilan umum di dalamnya. Lalu tokoh pembaharu Islam yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim lahir di Desa Gedang, sebelah timur Jombang pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Asy'ari merupakan nama ayahnya yang berasal dari Demak dan juga pendiri pesantren keras di Jombang.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 25 Juli 1947. Membahas tentang gerakan pembaharuan Kiai Haji Asy'ari, yang pertama yaitu menyiarkan Islam menggunakan 4 mazhab. 4 mazhab yang digunakan di sini yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Kemudian yang kedua, memperbanyak madrasah yang berdasar agama Islam. Seperti contohnya adalah madrasah ilmi, madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan hubungan antar ulama yang bermazhab. Dari keempat mazhab tadi, pastinya ada ulama-ulama yang memiliki mazhab berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Nah, beliau menghubungkan antar keempat ulama dari 4 mazhab tersebut. Lalu gerakan pembaharuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang keempat adalah mendirikan badan-badan untuk kemajuan ekonomi. Membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada satu hal penting tidak boleh kita lupakan, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Berdasarkan dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Arti dari Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama adalah untuk menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Dari beberapa pembaharuan yang sudah kita bahas, tentunya masih banyak pembaharuan lain yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, sehingga Islam menjadi seperti modern seperti sekarang yang kita ketahui. NU merupakan salah satu wadah untuk membangun kekuatan yang lebih besar di kalangan Islam pada umumnya dan para alim ulama pada khususnya. Sesuai dengan namanya, Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama adalah organisasi yang memfokuskan dakwahnya untuk pendidikan keagamaan dan tegaknya nilai-nilai Islam di tanah air tercinta. NU memiliki banyak dampak besar terhadap kemajuan Islam di Indonesia. Sekian materi dari kelompok 11, mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.